Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus kepada para tokoh, para sesepuh, para pengurus DKM, orang-orang pilihan yang senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah berkahi dan diridhai, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada semuanya, walaupun tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa bersyukur, bahagia dan berkah ya. Khususnya ini hari tenang nih, semuanya harus pikirannya tenang ya kan. Supaya tenang kita datang ke majelis masjid ya, insyaallah. Sambil merenung kira-kira 3 hari ini mana yang akan kita pilih ya. Jangan salah pilih ya. Ini salah sekali ya, nyoblos sekali ini akibatnya 5 tahun ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah pilih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, berkah kepada kita semua. Allah berikan yang terbaik. Di antara doa kita yang selalu kita baca, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang terbaik, baik yang jarak dekat yang waktu-waktu sudah dekat maupun yang akan datang, yang kita tahu, yang kita tidak tahu ya. Ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Apa yang kita tahu, apa yang kita tidak tahu, pokoknya saya pasrah deh. Berikan kami yang terbaik. Pilih ya di antara yang terbaik, di antara yang baik, pilih yang terbaik di antara yang baik-baik insyaallah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah. Insyaallah waktunya tidak lama ya, hanya dari maghrib sampai isya, tapi keberkahan luar biasa ini, waktu yang sangat berkah. Waktu kita menunggu sholat isya berikutnya ya. Di antara amalan yang sangat Allah cintai adalah wantidharus shalah ila shalah. Menunggu waktu-waktu sholat dari satu waktu ke waktu berikutnya. Ini waktu maghrib ke isya ini relatif pendek. Kita akan bersama-sama mengaji tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ini juga bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim. Di antaranya kita meyakini bahwa Baginda sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, lalu beliau menyampaikan dakwahnya, mengalami masa-masa yang sangat berat, masa-masa yang sangat susah, masa-masa yang begitu menantang ya, dalam artian itu begitu berat,
dan itu hampir bertubi-tubi ya setelah beliau menyampaikan dakwahnya, sampai disebutkan bahwa tahun itu disebut dengan Amul Khuzan atau Amul Hazan, yaitu tahun yang penuh dengan duka. Di antaranya para ahli menyebutkan apa duka-duka atau peristiwa-peristiwa yang sangat memberatkan baginda, sehingga baginda akhirnya Allah berikan semacam karunia ilahi, semacam disebut mukafaah rabbaniyah, ya satu karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan, untuk menghilangkan duka, meringankan beban, sekaligus juga untuk memperkuat ya spiritualnya, memperkuat mentalnya ya. Maka beliau kemudian mendapatkan hadiah atau mukafah berupa rihlah rabbaniyah yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Para ahli menyebutkan ada 4 hal yang menyebabkan baginda itu betul-betul merasakan duka yang begitu mendalam. Pertama disebutkan di sini ketika baginda dan para pengikutnya dari Bani Hashim, Bani Muthalib dibaikot, kayak semacam dikucilkan di masyarakatnya. Mereka berada di sebuah tempat disebut sebagai Syekh Abi Thalib, yaitu wilayah atau lereng Abu Thalib. Di situ mereka semuanya, masyarakat sekitarnya itu semacam tidak dibolehkan untuk berkomunikasi, kemudian tidak boleh berinteraksi dengan mereka, tidak boleh memasak makanan, tidak boleh kerjasama itu. Sampai begitu menderitanya, sampai sebagian sahabat ini, para sahabat itu dikatakan sampai makannya itu makan daun. Ya, bagaimana untuk mempertahankan hidupnya ya, untuk mengisi perutnya, sampai mereka itu begitu beratnya, kemudian sampai mereka itu makan daun-daun atau makan apa saja yang bisa. Kemudian setelah dengan qadarullah, dengan izin Allah, selesailah itu peristiwa, mungkin kalau bahasa keren sekarang pembaikotan itu. Maka datang lagi duka kedua adalah wafatnya paman baginda yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi Muhammad SAW yang sampai akhir hayatnya itu tidak mendapatkan hidayah. Tapi qadarullah ini waktu hidupnya itu beliau sebagai seorang yang membela begitu pasang badan untuk membela dakwah baginda SAW. Karena beliau memang dari kecil semeninggal kakeknya ikut sama pamannya yaitu Abu Thalib, dan sama beliau ini begitu disayang, sampai dalam sebuah riwayat disebutkan beliau itu lebih mendahulukan Nabi Muhammad daripada anak-anak kandung sendiri. Anaknya banyak, keluarganya miskin, tapi tokoh ya, disegani di masyarakat Quraisy itu, sehingga Nabi Muhammad SAW pun ya di situ tidak manja, membantu kerja, ya, nangun kambing atau apa saja, tidak mau membebani keluarga pamannya itu. Tapi begitu sayanglah pamannya sehingga sampai dalam banyak riwayat kalau dalam urusan apa saja itu lebih mendahulukan Nabi Muhammad SAW daripada anak-anak kandung sendiri. Nah, ketika beliau menghadapi dakwah atau ketika beliau menghadapi tantangan, hambatan dari orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi, inilah Abu Thalib yang melindungi, yang membela, yang membackup. Sampai ada satu kisah yang disebutkan ketika orang-orang Quraisy ini datang kepada Abu Thalib ingin supaya Nabi Muhammad itu berhenti dari dakwahnya. Lalu mereka menjanjikan hal yang sangat menggiurkan ya. Mungkin kalau untuk ukuran kita sekarang ini ya sangat menarik ya. Nabi Muhammad SAW diminta supaya berhenti berdakwah. Ini disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, disampaikan melalui pamannya. Wahai Abu Thalib,
kalau Muhammad nih, sampaikan kepada Muhammad kalau dia mau berhenti dari dakwahnya, cobalah apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin jabatan, pengen jadi presiden gitu ya, umpamanya pengen jadi tokoh di sini, kami bersepakat siap untuk mengangkat dia menjadi pemimpin kita di sini. Kalau dia itu menginginkan harta, biarlah kami akan kumpulkan harta-harta, ya kan, lalu kita berikan ya kepada ponakan kepada Muhammad SAW. Atau kalau dia ingin seorang wanita mau menikahi wanita, tinggal pilih. Wah, Masya Allah ya, ini satu tantangan orang yang menyebutnya 3 tak ya, tata, harta, dan wanita. Ya, ini suatu yang sangat berat. Yang orang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan 3 mim. Mar'ah, mansib, kemudian mal. Mar'ah itu wanita, mansib itu kedudukan, mal itu harta. Tapi apa yang diharapkan dari mereka orang-orang Quraisy, ternyata setelah disampaikan oleh pamannya, wahai Muhammad, ini tokoh-tokoh Quraisy nih, teman-teman paman ya, minta supaya kamu tidak usah lagi berdakwah, tinggal kamu minta apa, minta ini, minta itu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau mengatakan, wallahi lawadhu syamsa ala yamini wal qamara ala shimali ala an atruka hadha. Kata beliau, demi Allah, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, lalu saya disuruh berhenti, saya tidak akan berhenti sampai saya mati sekalipun atau binasa sekalipun. Ini menunjukkan bahwa ya beliau mendapatkan tantangan yang sangat berat. Tapi bagaimana setelah Nabi Muhammad menjawab seperti itu, Abu Thalib ternyata, ya sudah, kalau memang kamu seperti itu, ya paman tetap membela. Nah, ini orang yang seperti ini ketika wafat, tentu Nabi Muhammad SAW merasa sangat berat ya, karena selama ini apa-apa yang mau dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad itu selalu dihalangi oleh pamannya. Nah, setelah pamannya wafat, maka tentu saja ini permusuhan orang-orang kafir akan semakin berat. Kemudian juga disebutkan istri beliau tidak lama kemudian di tahun yang sama juga wafat, Ibunda Khadijah. Dan Nabi Muhammad SAW itu waktu itu istrinya 1.